Shalom, haleluya. Senang sekali bertemu kembali pada hari ini dalam pendidikan agama Kristen kelas 11 SMA dan SMK. Kita akan mulai dengan cara memperhatikan gambar-gambar gaya hidup modern berikut yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat atau di sekitar keluarga Kristen pada hari-hari ini. Kenapa kita harus memahaminya? Karena pada hari ini kita akan belajar tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Tentunya, keluargaku yang dimaksud adalah keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tentunya berdasarkan firman Allah dan hidup di dalam kasih yang merupakan inti pengajaran daripada kekristenan. Dan pada hari ini, bahan Alkitabnya tertulis di dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26, dan kompetensi atau indikator pencapaian kompetensinya dapat kita lihat dalam poin-poin berikut. Ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita pertanyakan, apakah gaya hidup modern itu sesuatu yang baik atau tidak? Kita akan pahami dengan cara terlebih dahulu memahami definisi daripada gaya hidup modern. Kata kuncinya adalah modern, yang berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang berarti saat ini atau sesuatu yang menunjuk pada sifat kekinian, di mana di dalamnya tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Tentunya untuk melakukan dan memaknai ini, kita harus terus belajar supaya kita tampil menjadi remaja Kristen atau keluarga Kristen yang dapat memaknai atau menghidupi gaya hidup modern untuk hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan, tidak menjadi korban daripada gaya hidup modern atau korban daripada modernisasi. Di dalam gaya hidup modern terdapat bentuk-bentuk yang ditunjukkan sebagai ciri gaya hidup modern, seperti memanfaatkan berbagai jenis teknologi seperti internet, telepon seluler, dan TV kabel. Yang kedua, gaya hidup yang selalu instan atau praktis. Yang ketiga, sangat senang berkomunikasi di tempat-tempat tertentu untuk melepaskan bosan dan kelelahan seperti di kafe atau di mall. Dan mereka ini adalah orang yang sangat mengutamakan status kehidupan atau memperhatikan keberadaan barang-barang yang melekat pada diri seseorang, dan hal itu dianggap sangat penting, seperti penampilan atau semua barang-barang yang mereka miliki tentunya diharapkan adalah barang-barang yang branded atau barang-barang yang mahal. Kita akan melihat tentang gaya hidup modern yang terjadi di Indonesia. Gaya hidup modern di Indonesia kita lihat seperti yang disebutkan tadi adalah mereka yang menyatakan status sangatlah penting, punya pergerakan atau mobilitas yang tinggi. Mereka tampil sebagai sosialita, olahraganya sangat mahal seperti golf, pernikahannya super mewah, gaya hidupnya instan atau praktis, dan memiliki banyak teknologi komunikasi dan aplikasi yang muncul pada zaman sekarang ini. Hal ini membuat mereka menjadi pribadi yang disebutkan sebagai konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan, sehingga mereka menghabiskan uang untuk berbelanja atau mengkonsumsi hal-hal yang mereka anggap baik, dan itu menjadi puncak kesenangan dan kebahagiaan mereka. Tidak berbeda dengan materialisme, materialisme juga adalah gaya hidup yang mencari dasar segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Mereka ini meyakini kebahagiaan sejati ketika mereka memiliki materi, harta, atau barang-barang yang mereka harapkan selama ini. Dan hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan utama dalam kehidupan dunia. Apakah salah mengkonsumsi sesuatu yang mewah, memiliki barang-barang yang mahal, atau menikmati
kesenangan, atau kebahagiaan hidup? Sebenarnya tidak. Namun hal ini akan menjadi salah jika hal ini menjadi tujuan hidup yang utama. Karena konsumerisme, materialisme, hedonisme memungkinkan keluarga bahagia, namun hanya sekejap saja karena kebahagiaan sejati ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita perlu merefleksi diri kita sekarang. Apakah diri kita atau keluarga kita sudah termasuk memiliki gaya hidup modern? Dan bagaimana bentuk gaya hidup modernnya? Apakah benar-benar seperti yang disebutkan di atas? Kita bisa menjawab di dalam hati, atau kita bisa melihat juga di dalam keluarga kita masing-masing. Namun harapannya keluarga kita khususnya keluarga Kristen tidaklah menjadi korban daripada modernisasi, namun menggunakan modernisasi atau gaya hidup kekinian, kemajuan teknologi yang ada untuk semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, keluarga Kristen memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi gaya hidup modern. Yang pertama, keluarga Kristen harus menunjukkan peranannya sebagai melayani kehidupan, di mana keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat, karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena keluarga Kristen merupakan putusan gereja yang harus membangun persekutuan, tentunya terus-menerus berdialog dengan Tuhan dengan menanamkan kebenaran firman Tuhan sehingga munculkan semangat yang positif dalam menghadapi gaya hidup modern. Yang kedua adalah keluarga Kristen harus menyadari peranannya untuk membangun persekutuan antar pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggota keluarganya. Ingat, keluarga yang kuat akan melahirkan pribadi yang kuat yang tidak tercerai-beraikan dalam segala situasi, termasuk gaya hidup modern. Penghargaan yang tinggi kepada semua kaum, termasuk perempuan dalam keluarga, merupakan hal yang sangat penting karena semua dikasihi oleh Tuhan. Sehingga keluarga tersebut menjunjung hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki kepribadian yang harus diterima dan dihargai. Dan hal ini akan terjadi jika keluarga membangun persekutuan. Ketika membangun persekutuan, mereka merendahkan hati dan meminta Tuhan hadir memimpin keluarga tersebut, sehingga Tuhan hadir, menolong, memberkati, dan tentunya memberikan proteksi, sehingga dalam keadaan apapun keluarga tersebut tetap di dalam standar kebenaran firman Allah. Kita akan melihat ternyata di dalam Alkitab ada beberapa contoh di tengah gaya hidup modern yang mereka miliki. Ada yang terpengaruh, namun ada yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29. Di sini ceritakan Yusuf dalam kelimpahan yang dia miliki, namun tetap memiliki keteguhan hati untuk merawat dan memelihara kehidupannya benar di hadapan Tuhan. Bahkan ia dipakai oleh Tuhan merawat kehidupan keluarganya, bahkan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena di tengah gaya hidup modern pada masanya, dia tidak jauh hatinya dari Tuhan, namun mempergunakannya untuk tetap indah di hadapan Allah. Berbeda sekali dengan Matius 19 ayat 16-26. Ada satu contoh negatif, seorang anak muda yang kaya raya. Bahkan dia sudah tahu firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang dipandang penting dalam firman Allah. Suatu saat dia ingin melakukan hal yang lebih baik lagi, yaitu melayani Tuhan. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus dan berkata kepada gurunya, "Guru Yesus, apa yang harus dilakukan?" Yesus berkata, "Juallah hartamu." Namun hatinya masih terpaut kepada apa yang dimiliki, gaya hidup modern pada masa itu, sehingga dia sedih tidak jadi melayani Tuhan karena tidak mau kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Padahal jika dia menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam, karena setiap orang yang memberi hati, memberi pikiran, melayani Allah, Tuhan akan membela, bahkan akan diganti 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Hari ini mari kita remaja Kristen sama seperti Yusuf, dalam keadaan apapun, kemajuan teknologi apapun, tidak membuat dirinya berdosa, namun menjadikan segala sesuatu yang dia miliki
untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menambahkan berkat, Tuhan akan menambahkan pertolongan, dan akan diangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor, naik dan tidak turun. Namun kalau kita meninggalkan Tuhan dan mengutamakan harta benda, kepemilikan yang kita punya, kita bisa kehilangan semuanya. Ingat Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita akan melihat ternyata pesan yang paling penting kita perhatikan bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan juga menghargai waktu. Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh kepada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Karena keluarga Kristen juga merupakan eklesia domestika yang juga disebut sebagai gereja mini di tengah keluarga, di mana tugas dan fungsi gereja harus dikerjakan di tengah keluarga, yaitu mengajar firman Tuhan, bersekutu, beribadah, dan juga bersaksi. Untuk itu, remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan perutusan gereja, baik bagi gereja maupun lingkungannya, sehingga kita menjadi berkat bagi lingkungan, Tuhan dipermuliakan, dan kita pun menjadi berkat, dan tentunya berkat Allah juga mengalir di dalam kehidupan kita. Gaya hidup modern boleh menjadi milik keluarga Kristen, namun harus tetap berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.